Hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan dan gagah kami ya Tuhan. Tetapi itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Allah. Engkau memberkati, menjaga, melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik bersuka cita hari ini? Semua bersuka cita, amin. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu besok negara kita memperingati apa? Iya betul, memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? Yang keberapa Om? Yang ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua karena banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Banyak prajurit-prajurit yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah, adik-adik yang di rumah juga prajurit-prajuritnya Tuhan. Prajurit-prajurit yang diberkati oleh Tuhan. Mari Laskar Kristus, kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Siap gerak. saya Laskar Kristus, Siap gerak. saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria. Satria kerajaan Allah. Satria kerajaan surga. Kita Jagoan hebat. menari. Menari. Memuji. Memuji. Melompat buat Tuhan. Haleluya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Menari. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Menari. Menari, memuji, melompat, Melompat. melompat, Melompat. melompat. Satu kali lagi. Melompat buat Tuhan. Iya, haleluya. Kita semua satria kerajaan Allah. Kita semua anak-anak Allah. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita semua. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Saya, tentu saya juga senang. Siapa yang
mengidolakan Tuhan Yesus dalam hidupnya? Saya juga. Ya, mari tetap bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah idolaku. Tepuk tangan, tetap bangkit berdiri. Siap melompat ya. Ya. Dapat melihat yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Lompat lagi. Ya, Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Lagi katakan, Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Amin. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Amin. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa. Amin. Iblis dikalahkan. Oh, yang lebih tinggi lompatnya ya. Yes. Berkuasa atas dunia ini. Yesus juga berkuasa atas adik-adik. Yesus berkuasa atas hidup kita. Sebab Tuhan sayang adik-adik. Tuhan Yesus sayang kita semua. Mari pagi hari ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang setia. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, Kau selalu ada untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau selalu besertaku. Kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata
bersyukur buat kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik katakan terima kasih Bapa. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk Papa Mama. Terima kasih untuk sekolahku. Terima kasih untuk nafasku sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari adik-adik, mari orang tua juga. Dorong anak-anak untuk menyembah Tuhan. Dorong anak-anak untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terus katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Tuhan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Adik-adik yang dimanapun mereka berada saat ini, mereka juga sedang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kami percaya kuasa-Mu sedang melawat anak-anak-Mu Tuhan. Juga orang tua yang membimbing mereka. Orang tua yang setia mendampingi mereka Tuhan. Biarlah semenjak kecil anak-anak-Mu menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Terus nyatakan kasih-Mu. Terus nyatakan kebaikan-Mu atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kepada adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kami. Firman-Mu kami dengar, firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami rindu anak-anak-Mu menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siap duduk manis mendengarkan firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Kali ini Om ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Oh, saya tahu Om, kita akan 17-an. Yes, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ada-ada senang kan? Senang Om. Dan untuk kali ini, meskipun kita masih ibadah di rumah, tapi kita akan tetap merayakannya bersama-sama. Karena kita akan mengadakan lomba buat adik-adik semua yang di rumah. Ada yang tahu nggak ya lomba apa saja? Nah, didengar baik-baik ya. Jadi, untuk kelas kecil,
kita akan mengadakan lomba nyanyi. Lagunya sudah ditentukan oleh guru-guru, yaitu lagu 17 Agustus atau Garuda Pancasila. Dipilih ya adik salah satunya, pasti adik-adik udah hafal kan? Nah, untuk durasi tidak lama, hanya sekali putaran saja, dimulai dari bait sampai ke ref, dan tidak untuk diulang ya adik-adik. Dan guru-guru sekolah minggu nanti akan menilai dari ketepatan nada, lirik, dan juga kreativitasnya. Jadi adik-adik harus sekreatif mungkin ya. Dan untuk hasilnya akan dikumpulkan dalam bentuk video dengan cara diposting di Instagram ya. Kalau tidak ada Instagram, minta tolong sama papa mama. Dan jangan lupa di tag ya ke @alphaomegakids. Dan untuk kelas besar, adik-adik akan membuat baju zirah. Pasti gampang. Dan untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah saja. Contohnya kardus, kertas koran, dan lain sebagainya. Dan untuk penilaiannya yaitu kostum yang paling bagus dan kreatif. Pengumpulan video dan foto akan diberi waktu sampai pada tanggal 20 Agustus. Jangan sampai kelewatan ya, karena hasil pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus. Dan tentunya akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang menang. Jadi kami tunggu ya adik-adik semua. Dadah! Halo adik-adik. Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar adik-adik? Puji Tuhan, Tante senang loh kalau dengar adik-adik di rumah semuanya sehat, kuat. Itu semua karena pertolongan Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu nggak bulan ini bulan apa? Iya benar, bulan ini adalah bulan Agustus. Nah, coba adik-adik, bulan Agustus biasanya ada sesuatu yang spesial, khususnya untuk negara kita. Apa ya? Ya, di bulan ini negara kita memperingati Hari Kemerdekaan. Yeay! Nah, adik-adik di rumah, berkaitan sama kemerdekaan, kira-kira Tante mau tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Ada yang tahu nggak kenapa bangsa Indonesia bisa merdeka? Ya, bangsa Indonesia bisa merdeka karena ada para pahlawan yang berjuang untuk membebaskan warga negara Indonesia dari para penjajah supaya negara Indonesia bisa merdeka. Nah adik-adik, sekarang Tante mau tanya, kira-kira siapa ya pahlawannya adik-adik? Siapa? Iron Man? Siapa? Superman? Siapa lagi? Wonder Woman? Wah, keren-keren sih. Keren-keren ya. Tapi hari ini adik-adik di rumah, Tante mau cerita sesuatu tentang seorang pahlawan, di mana pahlawan ini berbeda dari pahlawan-pahlawan yang sudah kita kenal. Pahlawan ini sangat berani adik-adik. Selain itu, pahlawan yang ini juga sangat kuat. Dia bahkan rela mati. Dia rela mengorbankan dirinya buat semua orang. Ada yang tahu siapa? Siapa? Ya benar. Ya, pahlawan ini namanya Yesus. Yesus adik-adik. Memangnya Yesus mau mati? Terus dia berkorban untuk apa? Nah, adik-adik dengar ya. Tuhan Yesus itu rela mati untuk semua orang. Karena Tuhan Yesus mau kita semua bebas dari yang namanya dosa. Tuhan Yesus mau kita bebas dari dosa dan hukuman.
Nah, ada yang tahu dosa itu apa? Dosa itu adalah setiap kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ibaratnya seperti ini adik-adik. Ketika kita berdosa, hidup kita gelap seperti ini. Ngeri adik-adik kalau hidup kita gelap. Jadi dosa itu seperti ini, gelap. Kita hidup tidak taat, hidup dengan kesalahan, dan hidup dalam pelanggaran. Ayo coba adik-adik, ketika kita melanggar sesuatu dan ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita terima? Apa? Ya, yang kita terima adalah hukuman adik-adik. Mau gak dihukum? Nah makanya Tuhan Yesus gak mau kita semua menerima hukuman. Makanya Dia rela mati buat kita semua. Dia rela mati. Ketika rela mati, maka ada apa adik-adik? Ada darah. Ketika rela mati, ketika seseorang mengorbankan sesuatu, ada darah yang tercurah. Ini darah Tuhan Yesus. Ketika Dia rela mati, ada darah yang tercurah. Adik-adik tahu tidak? Karena darah inilah kita semua bisa bebas dari dosa. Kenapa adik-adik? Karena cuma darah Yesus yang tidak ada celahnya. Karena cuma darah Yesus yang suci. Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak seperti kita. Makanya Tuhan Yesus rela mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya nantinya kita tidak menerima hukuman adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Makanya mulai saat ini kita mau jadikan Tuhan Yesus itu sebagai pahlawan. Kalau Iron Man, kalau Wonder Woman, mereka memang bisa sebagai pahlawan. Tapi dia tidak bisa berkorban bagi semua orang. Tidak seperti Tuhan Yesus. Dia rela mati mengorbankan dirinya untuk semua orang. Supaya setiap orang yang berdosa tidak menerima hukuman. Hukuman apa yang kita terima adik-adik ketika kita berbuat dosa? Ketika kita berbuat dosa, kita akan menerima hukuman. Yaitu apa? Masuk ke dalam apa? Neraka. Ih, serem. Neraka adik-adik. Kalau di neraka ada apa ya? Ada api yang panas. Ih, panas. Adik-adik mau merasa panas? Ketika kita dekat dengan api saja, kita bisa merasakan kepanasan. Ketika ada matahari, kita merasa panas. Bagaimana kalau di neraka adik-adik? Selama-lamanya kita di dalam neraka. Kita akan merasakan kepanasan yang sangat lama. Bahkan selama-lamanya. Gak mau kan menerima hukuman masuk dalam neraka? Makanya Tuhan Yesus rela mati buat kita. Mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan kita. Nah, ketika kita sudah ditebus, ketika Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya, apa yang kita terima adik-adik? Apa? Nah, kita akan menerima ini. Kita akan menerima sesuatu hadiah. Hadiah apa? Kita akan menerima sesuatu hadiah masuk di suatu tempat yang tidak ada penderitaan dan bukan tempat di mana orang-orang dihukum. Di manakah itu? Ini dia, di surga adik-adik. Nah, luar biasa kan Tuhan Yesus itu? Kita sudah salah, tapi Tuhan Yesus mau membenarkan kita. Supaya kita tidak menerima hukuman, tetapi kita bisa masuk ke dalam surga. Nah adik-adik, makanya mulai saat ini Tante mau ajak adik-adik. Jadikan Tuhan Yesus sebagai seorang pahlawan dalam diri adik-adik. Seorang pahlawan itu tugasnya melindungi, tugasnya menjaga, bahkan dia yang membela. Adik-adik mau dilindungi sama Tuhan Yesus? Adik-adik mau dijaga sama Tuhan Yesus dan dibela oleh Tuhan Yesus? Makanya jadikan dia sebagai pahlawan adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Tante tutup cerita Tante pada hari ini, Tante punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayo
Coba adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya. Sudah? Ayo siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya di dalam Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Sudah? Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Nah, ini jadi ayat hafalan buat adik-adik. Ikuti gerakan tante ya, supaya adik-adik di rumah bisa cepat menghafal ayat ini. Oke? Zefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tante ulangi sekali lagi ya. Zefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Ayo adik-adik di rumah, kita akan sama-sama berdoa menutup cerita kita pada hari ini. Mana posisi yang terbaik buat adik-adik berdoa? Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan kami yang membela kami, melindungi kami, bahkan membebaskan kami dari dosa dan hukuman dari neraka. Tuhan Yesus, kami mau terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.